Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ayuhat tullab wa tallibat fi soffi samin. Selamat pagi siswa-siswiku di kelas 8. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lughatil arabiyyah bi internet. Selamat datang di pembelajaran bahasa Arab daring. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua? Arju halakum fi sihatin wa afiyah. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Thayyib, baiklah. Qabla an nata'allama hayya bina naqra'u basmalah. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat akan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar tema Ashabul Mihnah atau para profesi ya. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah at-tarkib atau tata bahasa atau nahwu ya dalam bahasa Arab. Silakan kalian buka bukunya halaman 13. Kemudian siapkan juga alat tulis kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang al-masdaru. Masdar adalah lafaz yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa tanpa disertai dengan keterangan waktu. Berbeda dengan fiil. Fiil atau kata kerja adalah lafaz yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang disertai dengan keterangan waktu. Masdar terbagi dua. Ada yang pertama masdar muawwal, yang kedua adalah masdar shorih ya. Masdar muawwal adalah fiil mudhari yang diawali oleh lafal an, lan, li. An artinya akan, lan artinya tidak akan, sedangkan li artinya untuk. Yang kedua adalah masdar shorih. Kalau masdar shorih adalah masdar yang sudah jelas bentuk lafadznya. Contohnya lafadz qiraatun. Ini berasal dari fiil madi qara'a. Ya, qiraatun artinya bacaan, qara'a membaca. Kemudian ada lagi contohnya kitabatun, tulisan, asalnya dari fiil kataba. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah masdar muawwal. Ya, kalian lihat ya bukunya di halaman 13. Yang pertama, fiil mudhari yang terletak sesudah an disebut dengan masdar muawwal. Di samping an ada juga kata lan dan li yang bisa diletakkan sebelum fiil mudhari. Yang kedua, fiil mudhari yang didahului sesudah an, lan dan li, lamnya itu lamu ta'lil namanya ya. Maka kedudukan i'rab fiil mudhari tersebut adalah nasab atau mansub, yaitu cara menasabkannya dengan di fathah huruf terakhirnya. Contoh yang pertama, lan ya'mala al-muslimu syarron. Artinya apa? Orang-orang muslim tidak akan mengerjakan perbuatan yang buruk. Nah, di sini ada lan ya'mala, maka lamnya itu berharokat fathah atau mansub. Sebelum ada lan,
fi'il mudhari'nya adalah ya'malu, dhamir huwa ya. Nah, tapi ketika dimasukkan lan di sebelum fi'il mudhari, jadi lan ya'mala, domahnya berubah menjadi fathah. Kemudian yang kedua, yuridu Ahmadu an yudzakira durusa. Artinya Ahmad ingin mengulang pelajaran. Sebelum ada an, fi'il mudhari'nya berbunyi yudzakiru. Ro-nya berharokat domah, tapi setelah ada an berubah menjadi an yudzakiro. Ro-nya berharokat fathah atau mansub. Kemudian contoh yang ketiga, yasuqus saiqu al-hafilata liyahmilan nasa ila makanin. Nah, di situ artinya apa? Sopir mengendarai bis untuk membawa penumpang ke suatu tempat. Liyahmila ada lamu taklil ya. Yahmila, lamnya berharokat fathah, bukan domah, bukan kasroh. Asalnya adalah yahmilu ya. Tapi ketika didahului lamu taklil jadi liyahmila. Itu contoh-contohnya ya. Yang berharokat fathah untuk domirnya adalah domir huwa ya. Yadhabu jadi an yadhaba. Kemudian domir anta, asalnya tazhabu jadi antazhaba. Kemudian yang ketiga domir hiya, hiya tazhabu. Ketika dimasukkan huruf an jadi hiya antazhaba. Kemudian domir ana, azhabu, ada an jadi an azhaba. Kemudian yang terakhir adalah domir nahnu, nahnu nazhabu, ada an jadi an nazhaba. Semuanya berharokat fathah. Kemudian yang ketiga, lan, berarti tidak akan. Contoh, lan azhaba ila ayyi makanin. Artinya, saya tidak akan pergi ke tempat manapun. Nah, sebelum ada lan, fi'il mudhari'nya adalah azhabu, saya pergi ya. Nah, kemudian kita masukkan lan di depan fi'il mudhari jadi lan adhaba. Ba-nya berharokat fathah ya, bukan domah lagi. Kemudian yang keempat, li atau lamu ta'lil berarti untuk atau artinya untuk. Li ini bersambungan dengan huruf pertama pada fi'il mudhari yang terletak sesudahnya. Contoh, yazhabul mudarrisu, guru pergi, ilal madrasati, ke sekolah, liyu'allimat tullaba, untuk mengajar para siswa. Liyu'allima, mimnya berharokat fathah. Sebelum ada li, ini bunyinya fi'il mudhari'nya adalah yu'allimu. Kemudian kita masukkan li sebelum fi'il mudhari' jadi liyu'allima, berharokat fathah. Kita lihat lagi yang kelima, apabila fi'il mudhari' tersebut dalam af'alul khamsah atau fi'il 5, maka cara menasabkannya adalah dengan membuang huruf nun yang terletak di akhir fi'il mudhari' tersebut. Contoh, anti tajlisina huna, kamu perempuan duduk di sini. Litaktubir risalata, ada li ya sebelum fi'il mudhari'. Litaktubi, naknya dibuang atau nunnya, asalnya tak
anti taktubina. Nah, kemudian kita masukkan lam atau li sebelum fi'il mudhari, jadi litaktubi, nunnya dihilangkan. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya hadfun nun, nunnya dibuang atau dihilangkan. Kemudian yang kedua, af'alul hamzah yang kedua ya, tadi domir anti. Yang kedua ini domir huma. Imranu wa sulha, berarti dua orang, Imran dan Sulha. Lan yazhaba ilal mal'abi ghadan, tidak akan pergi ke lapangan esok. Asalnya yadhabani, ada nunnya. Kemudian kita masukkan lan, jadi bunyinya lan yazhaba, nunnya dihilangkan atau dibuang. Contoh yang ketiga, antuma tajlisani, kamu dua laki-laki atau dua perempuan, sama ya. Tajlisani, sedang duduk. Figur fatil muzakaro, di ruang belajar. Li tuzakiro durusakuma, untuk mengulang pelajaran kalian berdua. Asalnya tudzakironi, ada nunnya. Nah, kita masukkan lamnya sebelum fi'il mudhari, maka nunnya hilang. Jadi lituzakiro. Kemudian yang keempat, tadi ini untuk antuma tajlisani ya, untuk dua orang laki-laki. Kemudian yang dal, yang keempat, Aisyah wa Maryam. Nah, ini humanya untuk perempuan, dua orang perempuan, Aisyah dan Maryam. Tata'allamani tafsiro, sedang belajar tafsir. Litafhama al-Qur'ana, untuk memahami Al-Qur'an. Asalnya tafhamani ya, karena dia perempuan, tafhamani. Nah, ada lamut ta'lil di depan fi'il mudhari, maka nunnya dihilangkan atau dibuang. Kemudian yang kelima, al-atibba'u, para dokter, yazhabuna, mereka pergi, ilal mustasfa, ke rumah sakit, liyu'aliju al-marda, untuk mengobati pasien atau orang sakit. Ada lamu ta'lil, liyu'aliju, nunnya dibuang, asalnya yu'alijuna. Nah, setelah ada lamu ta'lil, liyu'aliju, nunnya dibuang, tapi setelah wawu ditambah alif. Ini untuk menunjukkan jamak muzakkar salim ya. Kemudian yang keenam, perhatikan contoh penggunaan lan berikut. Ya Ali, wahai Ali, hayya nashrabul qahwa, mari kita minum kopi. Kemudian Ali menjawab, la, tidak. Lan ashrabal qahwata, saya tidak akan minum kopi. Lan ashroba, baknya di fathah, bukan domah ya. Kemudian contoh selanjutnya, hal tazhabu ila suqi, apakah kamu pergi ke pasar? Jawabannya la, tidak. Lan azhaba ila suqi, saya tidak akan pergi ke pasar. Nah, di sini lan azhaba, baknya di fathah atau mansub, tidak domah. Asalnya azhabu, tapi ada lan, jadi lan azhaba. Kemudian yang ketujuh, beberapa fi'il mudhari yang terletak sebelum an antara lain. Nomor 1, yuridu, artinya ingin. Muhammadun yuridu an yata'allama al-lughatal arabiyyah. Muhammad ingin belajar bahasa Arab
Ingat ya, an yata'allama, bukan an yata'allamu ya. Setelah ada an sebelum fi'il mudhari, maka mimnya berubah jadi fathah. Kemudian yang kedua, yuhibbu. Yuhibbu itu artinya suka atau menyukai. At-tabibu, dokter, yuhibbu an yu'alijal mardo. Ada an di situ, an yu'alija, bukan an yu'aliju. Dokter suka mengobati pasien. Yang nomor 3, yajibu. Yajibu itu artinya wajib. Yajibu biasanya bergandengan dengan an. Yajibu an nazhaba, wajib bagi kita pergi ilal madrasati, ke sekolah, kulla yaumin, setiap hari kecuali hari libur ya. An nazhaba, baknya fathah bukan domah. Kemudian yang keempat contohnya yastati'u. Yastati'u itu artinya bisa atau dapat. Astati'u an afhama al-arabiyyah jayidan. Saya bisa memahami bahasa Arab jayidan dengan baik. An afhama, mimnya di fathah bukan domah. Kemudian yang nomor 5, yumkinu, mungkin. Yumkinu an narji'a ba'da zuhri, mungkin kami akan pulang setelah zuhur. An narji'a bukan an narji'u ya, karena ada an jadi an narji'a. Kemudian yang ke-8, kata tanya limadha, artinya untuk apa? Adalah untuk menanyakan tujuan melakukan suatu pekerjaan. Misalkan nomor 1 contohnya, limadha yadhabul mudarrisu ilal madrasah? Ya. Kenapa atau untuk apa guru pergi ke sekolah? Jawabannya, yazhabul mudarrisu ilal madrasah, guru pergi ke sekolah, liyu'allima, untuk mengajar at-talamiza, murid-murid. Contoh yang kedua, limadha yasuqus sa'iqu al-hafilah, untuk apa sopir mengendarai bus? Jawabannya, yasuqus sa'iqu al-hafilata, sopir mengendarai bus, liyahmila, untuk membawa, an-nasa, orang atau manusia, min makanin, dari suatu tempat, ila makanin akhar, ke tempat yang lain. Itu adalah pembahasan kita tentang masdar muawwal. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Untuk latihan, kalian buka halaman 19 ya, yang bagian bawah aja, yang akmil al-jumal al-taliyah bi adatin nasbi al-munasibah mimma yali. Ya, sempurnakan kalimat di bawah ini sesuai dengan an, akan ya, lan, tidak akan, li, untuk. Yang nomor 1, ya ini kalian ada 5 soal saja ya. Nanti kalian kerjakan yang sesuai. Kalian cari untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu artinya terlebih dahulu. Jadi kalian artikan dulu, baru kalian jawab. Boleh yang sesuai, apakah jawabannya dengan an, akan, atau lan, tidak akan, atau li, untuk ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang masdar muawwal. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini akan bermanfaat bagi kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ilal liqa, ma'as salama, syukran, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.